Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dinda Eka Laksana, NIM 1807786, akan menjelaskan materi tentang pertemuan 6, yaitu jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke pembahasan jenis-jenis model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty 1991. Ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Berdasarkan sifat keterpaduannya, dari 10 model tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu model dalam satu desain ilmu, yang kedua model antar bidang studi, dan yang ketiga model lintas siswa. Dari ketiga model ini terbagi lagi menjadi yang pertama, yaitu model dalam satu desain ilmu meliputi model connect, keterhubungan, dan nested, terangkai. Kemudian selanjutnya ada model antar bidang studi yang meliputi model sequenced, model share, model web, model 3D, dan model integrated. Yang terakhir yaitu model lintas siswa meliputi model immerse dan model network. Kita masuk ke jenis model pertama. Kita masuk ke model pembelajaran terpadu yang pertama, yaitu ada model fragmented atau penggalan. Menurut Senarco 2011, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari peserta didik tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya, sehingga setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan perorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Contoh dalam mata pelajaran ada yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Materi tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, masing-masing dilaksanakan secara terpisah pada waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang keunggulan dan kekurangan model fragmented. Yang pertama adalah sederhana. Model fragmented ini sederhana, mudah direncanakan, dan mudah dilaksanakan. Keunggulan yang kedua yaitu guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Selanjutnya yaitu siswa akan terfokus dan terbimbing dalam belajar. Dan yang terakhir ada mudah dinilai dengan ujian atau tes. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kekurangan model fragmented. Yang pertama yaitu siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda. Kekurangan selanjutnya yaitu model ini akan menyebabkan semacam proses tumpang tindih dalam hal konsep dan perilaku yang dikuasai siswa. Dan yang terakhir yaitu tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Baik, secara ringkas model fragmented atau penggalan ini memiliki karakteristik pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah memiliki kelebihan adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran, sehingga memiliki kekurangan keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran.
Selanjutnya yaitu model keterhubungan atau connected. Menurut Prastowo 2019 menyebutkan bahwa model keterhubungan ini mengoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap atau bahkan menghubungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Model ini menjadi alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Model ini secara nyata mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep keterampilan atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan dan subpokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep keterampilan atau kemampuan pada pokok bahasan atau subpokok bahasan lain. Contoh penerapan model ini adalah ketika dalam bidang studi. Pada mata pembelajaran bahasa Indonesia, ketika guru akan membelajarkan membaca nyaring, secara sekaligus pula guru dapat menghubungkannya dengan keterampilan yang lain, misalnya menulis, menyimak, dan dengan konsep struktur kalimat dan kosakata dalam kegiatan pembelajaran dikte kepada siswa sekolah dasar, sebenarnya ada gabungan beberapa keterampilan, yaitu membaca, menyimak, menulis, mengenalkan konsep kata-kata, dan struktur kalimat. Kita masuk ke pembahasan keunggulan dan kekurangan model ini. Menurut Rusman 2016, adanya hubungan antara ide-ide dalam satu mata pelajaran akan memperoleh gambaran yang menyeluruh dan luas dari suatu konsep yang dijelaskan dan peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Nah, dengan kata lain, kelebihan dari model ini menurut Hadi Subroto 2000 adalah adanya hubungan atau kaitan antara gagasan dalam satu bidang. Kemudian yang kedua, adanya konsep-konsep kunci yang dikembangkan dengan waktu yang cukup sehingga lebih dapat dicerna oleh peserta didik. Keunggulan yang ketiga yaitu kaitan-kaitan dengan sejumlah gagasan di dalam satu bidang studi memungkinkan peserta didik dapat mengkonseptualisasikan kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kita masuk ke pembahasan kekurangan model ini. Yang pertama yaitu model ini masih terlihat terpisah antara bidang studi lainnya. Kemudian kekurangannya model ini adalah kurangnya mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi pelajaran tetap berfokus tanpa merentangkan konsep-konsep atau ide antar bidang studi. Dan yang terakhir yaitu dalam memadukan ide-ide dalam bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi terabaikan. Mari kita bahas secara singkat tentang model connected ini. Secara ringkas, model keterhubungan atau connected ini memiliki karakteristik harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Topik-topik dalam satu disiplin ilmu atau bidang studi berhubungan satu sama lain, sehingga memiliki kelebihan konsep-konsep utama saling terhubung mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Model ini memiliki kekurangan yaitu disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap berfokus pada satu disiplin ilmu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, model serang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan 10 keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, psikomotor, serta memadukan keterampilan proses sikap dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan Daryanto dan Prastowo 2019 yang mengemukakan bahwa pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan berpikir, sosial, dan mengorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, dan
konteks dicapai di dalam satu mata pelajaran atau subjek area. Model nested ini sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Sehingga guru akan terus berusaha agar tataran belajar tepat, pemikiran dan tindakan pembelajaran akan tetap fokus dalam keterampilan berpikir dan keterampilan sosial serta akan meningkatkan pula pengalaman belajar secara keseluruhan. Contoh penggunaan model ini dalam bidang studi. Nah, misalnya satuan jam tertentu seorang guru memfokuskan 12 kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat peserta didik memakai kata-kata membuat ungkapan dan mengarang puisi. Tanda terkuasainya keterampilan tersebut dalam hal ini ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuatkan ungkapan dan mengarang puisi. Kita masuk ke pembahasan keunggulan dan kekurangan pada model ini. Keunggulan pada model ini yang pertama yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Keunggulan yang kedua yaitu pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran dapat mencangkup banyak dimensi dan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Sedangkan kelemahan pada model ini adalah peserta didik dapat menjadi bingung, kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Selain kelemahan tersebut, dikarenakan model nested ini muncul dari kealamiahannya dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan. Maka mungkin akan membingungkan peserta didik jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Secara ringkas, model keterhubungan atau connected ini memiliki karakteristik harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Topik-topik dalam satu disiplin ilmu atau bidang studi berhubungan satu sama lain, sehingga memiliki kelebihan konsep-konsep utama saling terhubung mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Model ini memiliki kekurangan yaitu disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap berfokus pada satu disiplin ilmu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Model selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu squinch atau urutan. Merupakan proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan. Sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Hal ini dilakukan dengan cara mengatur ulang beberapa topik dan diurutkan agar dapat serupa satu sama lain. Ciri utama pembelajaran terpadu model squinch ini adalah yang pertama yaitu topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. Kemudian ciri yang kedua yaitu ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lainnya, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Selain kedua hal tersebut, ciri-ciri dari pembelajaran terpadu model squinch ini
adalah yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan isi konsep-konsep yang sama. Masuk ke pembahasan kelebihan dari model ini yaitu memfasilitasi transfer pembelajaran melintas dari beberapa mata pelajaran, sehingga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan merancang kurikulum. Kita masuk ke model pembelajaran terpadu yang berikutnya yaitu model tipe SHART. Menurut Fogarty 1991, model ini didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dan digabungkan melalui kurikulum. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe SHART ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran terpadu tipe SHART ini cocok digunakan ketika bahan materi dikelompokkan ke dalam kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Fasilitas model ini adalah perwujudan kurikulum gabungan. Contoh untuk menggunakan pembelajaran terpadu model SHART ini, guru harus menentukan dua disiplin ilmu yang dapat difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Misalnya, pada disiplin ilmu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Ditentukan konsep-konsep yang tumpang tindih sebagai konsep bersama dan diajarkan secara bersama atau tim khusus pada kelas rendah di sekolah dasar. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, guru merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang hidup rukun di lingkungan sekitar dan kompetensi dasar menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Sedangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, guru merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang hidup rukun dan sikap sopan dan santun terhadap orang lain dengan kompetensi dasar menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. Kedua mata pelajaran tersebut digabung menjadi satu unit konsep besar yaitu lingkungan sekitar dalam tema hidup rukun, sehingga guru dapat menggabungkan kedua kurikulum dan perencanaan pembelajarannya yang diajarkan secara bersama dengan ketentuan konsep-konsep tersebut memiliki atau menaungi ide-ide pokok mata pelajaran terutama sikap dan keterampilan. Pada model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulan yang pertama yaitu pada model ini lebih mudah dalam menggunakan sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Kemudian yang kedua yaitu dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, peserta didik menjadi lebih mudah melakukannya. Misalnya dengan alat bantu media, film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas belajar peserta didik melalui keaktifan mendengar penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas. Setelah keunggulannya telah disebutkan, selanjutnya yaitu kekurangan pada model ini. Yang pertama yaitu antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata, diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Kekurangan selanjutnya yaitu untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda sehingga perlu waktu ekstra mendiskusikannya. Dan yang terakhir yaitu sulit mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu pembelajaran terpadu ini.
Secara ringkas, model bagian atau chart ini memiliki karakteristik bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep keterampilan dan sikap-sikap attitude yang sama, sehingga memiliki kelebihan terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi, sehingga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu dengan model WIBID atau model jaring laba-laba. Prastowo 2019 mengemukakan bahwa model WIBID ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Jadi, model WIBID atau jaring laba-laba ini mengimplementasikan melalui pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini adalah model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu. Cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Idealnya, tema yang ditetapkan berisi muatan berbagai mata pelajaran yang diintegrasikan atau dipadukan. Dalam model ini terdapat kelebihan atau keunggulan. Yang pertama yaitu model ini memudahkan siswa untuk melihat berbagai kegiatan atau berbagai gagasan yang berbeda. Selanjutnya, keunggulan berikutnya yaitu model ini relatif mudah dilakukan oleh guru. Selanjutnya yaitu model ini mempermudah perencanaan kerja tim karena semua anggota guru sebagai pengembangan dapat bekerja sama untuk mengembangkan semua bidang aspek pengembangan melalui satu tema saja sehingga tidak terjadi ketumpangtindihan dalam materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kekuatan motivasi yang berasal dari proses penentuan tema yang diminati oleh anak-anak. Dan yang terakhir yaitu pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu model ini memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyuguhkan tema yang didangkal sehingga kurang bermanfaat bagi peserta didik. Kekurangan yang kedua yaitu guru seringkali terfokus pada kegiatan pembelajaran sehingga pengembangan materi atau konsep terabaikan. Dan yang terakhir, guru seringkali mengalami kesulitan mengembangkan tema yang telah ditetapkan. Secara sederhana, model jaring laba-laba ini memiliki karakteristik tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Sehingga pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Menimbulkan kelebihan yaitu dapat memotivasi, membantu peserta didik untuk melihat keterhubungan antara gagasan peserta didik. Dan memiliki kekurangan, tema yang digunakan harus dipilih baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Selanjutnya yaitu model galur atau 3D. Menurut Prastowo, model pembelajaran 3D adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Model 3D ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, sehingga model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Model pembelajaran 3D ini berkelanjutan dengan mendasari melalui beberapa mata pelajaran. Kemampuan tersebut yaitu meliputi kemampuan berpikir, thinking skill, keterampilan sosial, social skill, kemampuan studi skill, perorganisasi grafis, teknologi, dan kecerdasan majemuk multi intelijen yang kesemuanya disebut dengan meta kurikulum melalui semua mata pelajaran. Keunggulan dari model 3D ini adalah konsep berputar sekitar mata kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Model ini membuat peserta didik dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi.
Nilai lebih dari model ini adalah materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, sehingga peserta didik mempunyai tingkat pemikiran superordinat, memiliki kekuatan transfer pada keterampilan hidup. Kelebihannya, secara sederhana, model Gallup ini memiliki karakteristik model pemaduan bentuk keterampilan bentuk 3D. Ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin, sehingga memiliki kelebihan peserta didik mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Namun, model Gallup ini memiliki kekurangan. Disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap berpisah satu sama lain. Selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu tipe integrated atau keterpaduan. Pembelajaran terpadu tipe integrated ini memiliki pengertian yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Ditinjau dari penerapannya, model keterpaduan ini cocok untuk perkembangan di sekolah dasar. Model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Keunggulan pembelajaran terpadu model integrated ini adalah adanya kemungkinan pemahaman antara bidang studi, karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain, satu pelajaran dapat mencangkup banyak dimensi sehingga peserta didik mampu pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu satu pelajaran dapat mencangkup banyak dimensi sehingga peserta didik menjadi kaya akan pengetahuan dari apa yang telah diajarkan guru melalui model integrated. Dan yang terakhir yaitu motivasi siswa dalam belajar. Sedangkan kekurangan dari model integrated ini adalah terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu memerlukan tim antar bidang studi baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Dan yang terakhir, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Secara singkat, model keterpaduan atau integrated ini memiliki karakteristik pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Dalam berbagi prioritas yang saling tumpang tindih, dalam berbagai disiplin ilmu dicari keterampilan konsep dan sikap yang sama, sehingga memiliki kelebihan mendorong peserta didik untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Peserta didik termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Selanjutnya, kekurangannya yaitu membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu tipe immersed atau celupan, yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana peserta didik dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran model immersed ini tidak lagi berfokus pada mata pelajaran tetapi sudah pada para peserta didik. Pada pembelajaran terpadu tipe ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para peserta didik secara individu. Para peserta didik menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Dalam pembelajaran terpadu tipe immersed ini tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan yang pertama yaitu memiliki dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah peserta didik dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Keunggulan selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi.
Dan yang terakhir yaitu membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan peserta didik mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide di bidang studi tersebut. Selanjutnya yaitu kelemahan di model ini adalah penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran terpadu tipe Imre Z ini menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi, beberapa untuk membahas suatu masalah khusus. Keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang studi tertentu. Secara singkat, model celupan atau Imre Z ini memiliki karakteristik dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. Siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai atau area of interest. Sehingga memiliki kelebihan yaitu keterpaduan berlangsung di dalam peserta didik itu sendiri, dan memiliki kekurangan dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran terpadu tipe networker adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara peserta didik dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga peserta didik secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Model network dirancang dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik, mendalami dan menguasai minatnya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan dan memperluas cakrawala peserta didik berdasarkan perspektif yang diperlukan. Secara sederhana, model jaringan atau networker ini memiliki karakteristik mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam kondisi atau konteks yang berbeda-beda. Belajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya. Memiliki kelebihan bersifat proaktif, pelajar terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru, dan memiliki kekurangan dapat memecah perhatian pelajar upaya menjadi tidak efektif. Nah, dari 10 model tersebut yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah ada 3 model, yaitu model keterhubungan, connected, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.